Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Adik Junjudan Said, SHMH, merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Asafiyah yang mengampu program mata kuliah tindak pidana korupsi pada program studi Strata 1 Ilmu Hukum. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah tindak pidana korupsi, di mana saya mengampu tindak pidana korupsi, mengajar tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajar. Selanjutnya saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi atau gambaran dari mata kuliah tindak pidana korupsi, di mana mata kuliah tindak pidana korupsi merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 5 program studi ilmu hukum di Universitas Islam Asafiyah. Dalam mata kuliah ini, materi yang akan dibahas nanti meliputi pengertian atau definisi, kemudian bentuk dan jenis-jenis atau topologi daripada tindak pidana korupsi, sejarah ruang lingkup tindak pidana korupsi, dan cara penanggulangan tindak pidana korupsi. Baik, lebih lanjut saya akan menjelaskan sedikit singkat saja terkait bahan ajar yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Bentuk pengajaran antara lain yang akan saya sampaikan adalah bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apa saja. Kemudian yang menyangkut keuangan negara. Kemudian yang menyangkut suap menyuap, kemudian tindak pidana korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan tindak pidana korupsi terkait dengan perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya juga saya akan menyampaikan terkait dengan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Saya juga akan menjelaskan terkait dengan modus operandi dalam tindak pidana korupsi, teori-teori utama tentang tindak pidana korupsi, dan bagaimana penerapannya. Selanjutnya juga akan menjelaskan, mendeskripsikan terkait dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kemudian kejaksaan dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya juga saya akan membahas tentang hukum acara dalam tindak pidana korupsi. Hukum acara termasuk bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi, dan pada akhirnya saya akan membahas tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dengan memperhatikan tugas struktur yang diberikan kepada mahasiswa, dalam sesi belajar mengajar tentu saja saya akan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami tindak pidana korupsi melalui tulisan singkat esai. Selesai dari pembelajaran ini, saya mengharapkan agar mahasiswa mempunyai kompetensi terkait dengan tindak pidana korupsi, antara lain mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengertian, ruang lingkup, beserta topologi tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya juga berharap agar setelah selesainya proses belajar mengajar, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi, dan persoalan-persoalan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta juga mengetahui lembaga-lembaga mana saja yang terkait, yang berperan untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
Kemudian yang ketiga, saya berharap mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hukum acara tindak pidana korupsi beserta pembuktiannya. Bagaimana cara membuktikan dalam suatu tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang keempat, saya berharap mahasiswa memiliki kompetensi pengetahuan tentang latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi serta partisipasi upaya pencegahan penanggulangan tindak pidana korupsi. Perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah hukum tindak pidana korupsi memiliki bobot 2 SKS, 2 satuan kredit semester yang ditempuh selama 1 semester. Dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah tindak pidana korupsi, saya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia agar memudahkan para mahasiswa untuk memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian berikut ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Beberapa materi tersebut antara lain adalah pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, sejarah tindak pidana korupsi dan ruang lingkup tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang ketiga terkait kategori perbuatan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara. Selanjutnya yang keempat yang akan saya sampaikan adalah pengertian tentang gratifikasi, perbedaan gratifikasi dengan suap dan teori tindak pidana korupsi. Selanjutnya hukum pidana korupsi, hukum tindak pidana korupsi, hukum acaranya, kemudian pembuktian dalam tindak pidana korupsi, seperti apa pembuktiannya. Tentu saja dalam memberikan materi-materi tindak pidana korupsi kepada mahasiswa, saya menggunakan atau mengumpulkan dari beberapa buku untuk saya jadikan referensi dalam mata kuliah tindak pidana korupsi ini. Buku-buku tersebut antara lain adalah buku tentang yang berjudul Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum yang merupakan buah pikiran dari Baharudin Lopa di tahun 2001. Kemudian Pak Bambang, buku Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia Pak Bambang Purnomo 2011. Sistem pembelajaran mata kuliah tindak pidana korupsi ini saya akan melaksanakannya secara sinkronis atau sinkronus ya, dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran keaktifan dari mahasiswa. Jadi saya mengharapkan para mahasiswa menjadi aktif dalam proses belajar mengajar sehingga terjadilah pembelajaran yang kolaboratif, memunculkan diskusi-diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus yang real terjadi di masyarakat. Selanjutnya pembelajaran mata kuliah hukum tindak pidana korupsi ini dilakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, ya 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian di pertemuan ke-8 ujian tengah semester UTS, kemudian dilanjutkan lagi 7 pertemuan, dan di pertemuan terakhir atau pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Ya. Metode yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Misalnya seperti pertemuan sebelum UTS, saya menggunakan metode learning dan pertemuan dan memberi metode learning. Namun kemudian setelah UTS, pertemuan sebelum UAS, saya lebih fokus kepada metode diskusi kelompok dan menyelesaikan studi kasus yang dilanjutkan dengan evaluasi hasil. Nah, pembelajaran mata kuliah hukum tindak pidana korupsi ini merupakan penggabungan dari beberapa skor yang diperoleh. Jadi cara menilainya adalah dengan menggabungkan beberapa skor, diantaranya adalah presensi atau kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%. Kemudian kuis dengan bobot 5%. Dalam proses belajar mengajar ini juga ada tugas individual yang berbobot 20% dan tugas kelompok yang mempunyai bobot 15%. Serta project outcome 20%. Dan ditambah dengan nilai UTS serta terakhir adalah nilai UAS dengan bobot sebesar 30%. Sehingga jika digabungkan total menjadi 100%. Bapak Ibu, demikian informasi yang
bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah hukum tindak pidana korupsi untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Safiyah pada program studi S1 Ilmu Hukum. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan dari sebuah proses belajar mengajar saya yang dilaksanakan di kelas terkait dengan tindak pidana korupsi secara sinkronus dan tatap muka di ruang kelas. Untuk itu saya mengucapkan selamat menyaksikan cuplikan yang saya maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan sekalian, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa sekalian. Hari ini kita di pertemuan pertama pada mata kuliah tindak pidana korupsi. Di semester 5 ya, semester 5 tindak pidana korupsi. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengantar daripada tindak pidana korupsi, sejarah, kemudian definisi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa ketentuan yang harus kita sepakati. Ya, ketentuan tersebut adalah selama kegiatan belajar mengajar, handphone diletakkan di bawah. Tidak ada mahasiswa yang menggunakan handphone. Ya, kita konsentrasi terhadap mata kuliah ini, insya Allah mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita ini dapat bermanfaat buat saya maupun buat Bapak, Ibu, buat kawan-kawan sekalian. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa kepada menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar supaya apa yang kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum memulai, setelah berdoa, silakan absen dulu untuk supaya saya tahu siapa saja yang hadir dalam kegiatan ini. Silakan. Sudah? Baik. Baik, kita mulai mata kuliah kita ini dengan pengantar tindak pidana korupsi ya. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, tindak pidana extraordinary crime. Oleh karena itu tindak pidana korupsi itu juga harus ditangani dengan extraordinary handling. Jadi tidak bisa tindak pidana yang extraordinary crime ini ditangani dengan cara-cara yang ordinary crime. Ya. Kenapa dibilang tindak pidana ini extraordinary crime? Tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau ilmu yang mumpuni, jabatan tertentu, dan dilakukan secara bersama-sama. Artinya secara bersama-sama mereka menguasai sekali cara-cara untuk menghindar daripada penegak hukum. Oleh karena itu penegakan hukumnya harus dilakukan dengan extraordinary handling juga. Ya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian. Ya, apabila tidak dihandling dengan kegiatan yang extraordinary handling, maka sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Ya, itu extraordinary crime. Nah, korupsi definisinya secara umum adalah dia berasal dari bahasa Latin yang corruption atau corruptus, yang ini berubah dari kondisi yang adil, benar, jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Jadi koruptus. Makanya pelakunya namanya koruptor. Pelakunya ini membuat suatu keadaan yang sudah adil, sudah bagus menjadi sebaliknya, tidak adil dan tidak baik. Gitu. Corruption juga berasal dari corrompere. Jadi dari bahasa Latin yang lebih tua yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, dan lain sebagainya. Dengan demikian korupsi harfiah adalah kebusukan.
Ya, jadi korupsi memang benar-benar kebusukan, extraordinary crime. Ya, extraordinary crime. Ya, korupsi. Nah, korupsi menurut bahasa Arab secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dan kedudukannya atau semua uang tian dari secara umum. Undang-undang korupsi mendefinisikan lebih tegas lagi dia. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, itu dia yang dimaksud dengan korupsi. Kemudian di pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi menyalahgunakan kewenangan. Jadi ada dua dia. Merugikan keuangan negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatannya. Jadi ada bunyinya ini setiap orang ya. Setiap orang. Jadi setiap orang itu adalah barang siapa. Semua orang bisa dijadikan pelaku korupsi. Bahkan dalam perjalanan sekarang bukan cuma orang, tetapi badan bukan hanya naturally right, tapi dia ada reh person, ada badan hukum. Subjek hukumnya badan hukum bisa dihukum secara pidana. Jadi itulah dia disebut kenapa dia jadi extraordinary crime. Jadi bukan cuma orang yang melakukan, badan hukumnya juga bisa dipidana. Pidananya berupa apa? Berupa dia mencabut izinnya atau denda. Ya, jadi memang benar-benar harus penanganannya sangat keras ini ya. Ya, ini ada unsur subjektifnya setiap orang dengan melawan hukum berarti melawan undang-undang dan norma-norma yang ada. Ya, jadi selain undang-undang, norma-norma juga dia dilanggar. Dia memperkaya diri sendiri orang lain, bukan hanya diri sendiri yang diperkaya, orang lain diperkaya juga dia bisa. Ya, makanya di sini syarat nanti bersama-sama. Pasal 55 atau pasal 56 diatur tentang bersama-sama, baik dengan bersama-sama maupun pembantuan. Ya, ini dia bisa merugikan perekonomian negara. Dia dihukum penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, ini setiap orang secara melawan hukum bertujuan dia dengan kewenangannya. Kewenangannya dia kesempatan sarana karena jabatannya kedudukannya sarana padanya karena jabatan kedudukan dapat merugikan. Nah, karena kewenangannya atau sarana itu dia dapat merugikan keuangan negara. Itu juga disebut tindak pidana korupsi. Jenisnya bagaimana apa saja yang masuk dalam kategori korupsi. Nah, ada 30 sebetulnya, ada 30 jenis tindak pidana, tapi kalau dikelompokkan dia akan menjadi 7 kelompok. Yang pertama merugikan keuangan negara. Nah, ini ada nanti tinggal dibaca nanti. Kemudian suap menyuap dia. Baru kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi. Ini adalah beberapa topologi, beberapa jenis daripada tindak pidana korupsi, bentuk daripada tindak pidana korupsi. Tapi yang menarik itu adalah hanya 3 yang paling sering dilakukan. Suap, pemerasan, dan gratifikasi. Nah, ini juga memerlukan keahlian untuk membedakan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Ada yang tahu bedanya suap dengan gratifikasi? Ada? Bapak, Ibu, ada? Kawan-kawan? Kalau suap itu ada kesepakatan di antara kedua pihak. Baik, kalau gratifikasi Tanpa ada persetujuan, tanpa ada kesepakatan dan B-nya itu. ya itu salah satu dari perbedaannya. Ada lagi yang lain? Mungkin? Jadi artinya kalau suap ini ada meeting of mind. Meeting of mind itu ada kesamaan rencana dan kesamaan tujuan untuk mewujudkan suatu perbuatan. Perbuatannya apa? Yang tadi itu memperkaya diri sendiri. Nah, itu bisa dibilang suap. Adanya meeting of mind, adanya kesepakatan. Tapi kalau gratifikasi dia nggak ada meeting of mind, nggak ada kesepakatan dari awal, tetapi ada benturan kepentingan. Jadi misalnya pejabat pengadaan kemudian diberikan sesuatu oleh kontraktor pengadaan. Meskipun nggak ada meeting mind, tapi itu dipercaya bisa merubah kebijakan dia. Nah, ini gratifikasi.
Kalau 30 hari nggak dilaporkan, barulah terjadi tindak pidananya. Kalau pemerasan dia nggak ada apa dia meminta dengan paksa karena jabatannya. Ya. Ini ada keikhlasan, tetapi ada maunya, bukan keikhlasan ya, apa namanya, pemberian itu diberikan tetapi ini ada kesepakatan, ini nggak ada tapi ada maunya mungkin tadi. Nah, kalau yang ini benar-benar dari pejabatnya yang meminta. Itu apa namanya, terkait dengan suap pemerasan gratifikasi. Ada yang mau ditanyakan? Betul ya. Ya, itu juga apa namanya, sangat sering itu terjadi perdebatannya itu, gratifikasi dengan hadiah itu bagaimana gitu. Apa namanya, perbedaannya itu di mana dia antara gratifikasi dengan hadiah. Sebentar, gratifikasi dengan hadiah. Nah, ini ya. Ini perbedaan utamanya ya. Berhubungan erat, kalau gratifikasi berhubungan erat dengan jabatan atau kewajiban, tidak terkait dengan jabatan penerima. Ya, misalnya kita adiknya kerja di apa namanya sebagai ustadz di pesantren, kita memberikan hadiah kepada saudara kita yang ulang tahun sebagai pejabat lapas. Nggak ada hubungannya tuh, antara jauh nggak ada hubungannya dia. Nah, ini hadiah. Kalau ini ada berhubungan erat. Gratifikasi, kita sebagai pemasok di lapas memberikan hadiah kepada petugas lapas atau kepala lapas. Nah, itu bisa kena. Ya, kemudian mengambil keputusan atau sebagai imbalan atas tindakan tertentu, dia bisa mempengaruhi. Kalau ini membangun hubungan baik. Ya, kalau yang tadi kan pesantren dengan itu kan enggak, cuman dia pengen hubungan baik karena ada hubungan saudara. Ini perbedaannya. Kemudian dampaknya dapat dianggap sebagai suap jika bertentangan dengan kewajiban, umurnya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Ya. Kemudian ada yang keempat, pelaporannya ini wajib dilaporkan, ini tidak wajib. Itu antara hadiah dan ya, itu hadiah dan itu ya. Nah, unsur mens rea ini harus ada kesengajaan. Bukan harus ada kesengajaan dan kelalaian. Jadi ada dolus dan culpa. Dolus dan culpa inilah yang merupakan kesalahan. Jadi tanpa adanya kesengajaan, willen dan witten, ya, willen dan witten, kesengajaan, kealpaan, di dalamnya kesengajaan itu ada willen dan witten, ada kesadaran melakukan sesuatu dan ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, ya. Dan ada actus reus, ada perbuatan yang dilakukan. Ketika dua itu dilakukan, masuk unsur ini. Masuk unsur ini ya. Ya, jadi harus ada unsur kesalahan. Kesalahan ada di dalam diri si pembuat, subjektif. Jadi tanpa ada kesalahan orang tidak boleh dipidana. Hensrap Zonderskuld yang bilang, atau actus non facit reum nisi mensit rea. Jadi tidak boleh orang dihukum kecuali ada kesalahan. Kesalahan juga belum tentu bisa dimintai pertanggungjawaban pelakunya. Ya. Kalau pelakunya mempunyai alasan pemaaf atau pembenar, tentu saja harus dilepaskan. Jadi putusannya onslah van vervolging. Jadi dia lepas, pidananya ada, tetapi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu konsep dari KUHP sama, ya. Hukum menganut Eropa kontinental, menganut positivisme, meskipun tidak murni Eropa kontinental ya. Tetapi di undang-undang memang belum ada ketentuan yang mengatur terkait strict liability itu untuk tindak pidana korupsi. Ya, mungkin di tindak pidana lain seperti di lingkungan ada. Ya, jadi ketika ada suatu akibat merugikan, itu tidak dilihat lagi terkait dengan mens rea atau apa, dia langsung dipersalahkan karena akibatnya. Nah, itulah namanya strict liability ya. Tapi di tindak pidana korupsi, karena kita menganut tadi negara hukum, nullum delictum nulla peona sine praevia lega peonali, jadi orang baru boleh dihukum kalau ada aturan yang mengaturnya. Nah, ini belum ada yang mengaturnya, sehingga tidak bisa diterapkan hal tersebut. Ya. Jadi seharusnya ini menjadi perdebatan terus, di mana harusnya hukum itu
digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ya, memang itu harusnya strict liability atau mungkin ada perampasan itu harus segera dilakukan dalam tindak pidana korupsi. Tapi nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di pertemuan berikutnya, ya. Karena ini hanya menyangkut kita pengertian definisi dan sejarah. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Hanya saya ingin menyampaikan berikutnya, nanti pertemuan berikutnya saya akan minta kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu ini untuk menjawab kuis evaluasi. Untuk saya evaluasi apakah dalam pertemuan ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta kawan-kawan semua paham dengan pertemuan ini, ya. Nah, untuk soal kuis nanti akan saya berikan melalui ketua kelas. Ada pertanyaan terakhir? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup pertemuan kita ini. Namun sebelum ditutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan buat saya selaku dosen. Baik, kita berdoa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Demikian deskripsi singkat yang serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah tindak pidana korupsi di strata 1 Ilmu Hukum Universitas Islam Asafiyah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di Universitas Islam Asafiyah pada mata kuliah tindak pidana korupsi di program S1 Ilmu Hukum. Selanjutnya yang terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai. Tim panitia sertifikasi dosen pada tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dikti dan Kemendikti-Ristek Republik Indonesia. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sitipas, seluruh unsur-unsur elemen-elemen Universitas Islam Asafiyah, terutama rekan-rekan sejawat dan dosen-dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung saya untuk menyampaikan deskripsi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf, dan saya sampaikan kekurangan tersebut berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.